Fizara Ramadhani, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Unsur. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang santai mengenai dunia jurnalistik dan kaitannya dengan mahasiswa PBSI. Tentunya sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Wahyu Giri Wiladika, yang merupakan anggota Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kinsongo. Terima kasih banyak kepada Bapak Wahyu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi pengalaman bersama kami hari ini. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, senang mendengarnya, Pak. Baik, Pak, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke sesi diskusi. Pertanyaan yang pertama, untuk Bapak sebagai seorang wartawan, seberapa penting kemampuan menulis dan berkomunikasi bagi mahasiswa PBSI yang ingin terjun ke dunia jurnalistik? Terima kasih ini karena nggak ada persiapan, saya jawab sepengetahuan saya. Jadi intinya ketika adik-adik mahasiswa dan mahasiswi ingin menjadi seorang jurnalis, memang kemampuan menulis berita dan komunikasi itu hal yang sangat wajib. Bahkan itu senjata utama dari seorang wartawan atau jurnalis. Nah, kenapa dikatakan begitu? Karena kemampuan menulis itu produk tulisan wartawan atau karya jurnalis itu produknya wartawan. Jadi ada berita, ada feature, ada opini, ada investigasi. Hasil dari semua itu dalam bentuk tulisan. Jadi dijual dalam bentuk tulisan. Kemudian apalagi yang mesti diperhatikan selain kemampuan menulis, dia juga kecepatan dalam menulis. Karena zaman sekarang kan zaman cyberspace, zaman informasi yang sangat cepat. Kita dituntut begitu ada kejadian, berita itu harus tayang secepat mungkin. Karena banyak wartawan yang saling berlomba, banyak media yang ada saling berlomba untuk tayang duluan. Nah, kemampuan menulis cepat itu memang sangat dibutuhkan. Selain itu, seorang wartawan juga harus mengerti, memahami tentang teknik menulis berita. Karena karya jurnalis itu harus memenuhi 5 unsur. Apa aja? 5W dan 1H. Apa itu 5W 1H? Yaitu when, what, when, where, kemudian why, kemudian how, ya. Jadi ada 5W, hanya 1 yaitu how. Nah, ini harus mampu dikuasai oleh seorang jurnalis atau wartawan. Kemudian dalam karya jurnalisnya, dia mampu sebuah kejadian yang unik itu ditulis dengan bahasa yang sederhana, yang mampu dipahami oleh semua kalangan, dari profesor sampai tukang becak lah bahasanya. Ketika membaca karya jurnalis itu, dia langsung paham, langsung mengerti bagaimana kejadiannya. Yang terakhir itu, dia juga harus mengerti, memahami, menjalankan kode etik jurnalistik. Jadi itu pentingnya komunikasi dan menulis berita, ya. Nah, terus bagaimana komunikasi itu bisa dikatakan sangat penting bagi seorang wartawan. Ya, satu, wartawan itu pasti melakukan wawancara dalam proses menggali berita. Nah, kalau dia tidak menguasai ilmu komunikasi atau tidak bisa berkomunikasi, ya nggak akan mungkin dapat data-data yang dibutuhkan oleh berita tersebut. Karena tadi yang pertama adalah wawancara, yang kedua dia harus punya jejaring atau networking. Jadi jejaring itu kenapa sangat dibutuhkan? Karena menjadi salah satu sumber nantinya. Kalau kita tidak punya jejaring seorang wartawan, ya nonsen buat saya. Karena nggak mungkin seorang wartawan tidak punya jejaring. Kemudian yang ketiga, dia mampu melakukan observasi lapangan. Jadi observasi lapangan itu dia terjun ke tempat kejadian perkara,
kemudian menggali informasi, bertanya, ngobrol terkait kejadian tersebut. Itu lagi ada kemampuan konfirmasi. Konfirmasi itu kenapa? Supaya berita atau karya jurnalistik seseorang wartawan itu berimbang. Jadi pendapat dari A mengatakan begini, pendapat dari B mengatakan begini, dan itu dituangkan dalam sebuah tulisan. Jadi tidak ada opini si penulis yang diikut sertakan dalam sebuah kejadian. Kemudian selain itu dia harus punya kemampuan live report. Live report itu ketika dia ditanya sesuatu, dia mampu menjelaskan runutan peristiwanya. Jadi tanpa teks, tanpa hafal-hafalan, dia langsung ngecun, dia langsung bisa menceritakan kejadian. Namun itu, terus bagaimana cara melatihnya dan segala macam, ya salah satunya latihan menulis berita. Kemudian yang kedua, dia itu sebagai orang yang pendengar aktif, dia suka mendengar. Ketika orang menjelaskan sebuah peristiwa, dia hobi mendengarkan itu. Jadi ide, gagasan tentang sebuah karya tulis jurnalistik banyak kamusnya, banyak tabungannya. Itu karena dia rajin mendengar. Kemudian riset yang cepat, itu dia harus mampu. Keempat, dia harus punya kemampuan fotografi dasar, karena nanti dalam sebuah berita biasanya dituangkan captionnya foto kejadian perkara, dan dia mampu menjelaskan apa yang ada di foto itu, siapa, kejadiannya apa, di mana, waktunya kapan, ini mampu menjelaskan dalam caption. Yang kelima itu ada etika. Jadi ketika kita wawancara seseorang, itu biasanya ada off the record atau on the record. Nah, kita harus paham itu. Kalau dia sifatnya off the record, maka tidak boleh kita menayangkan atau menulis dalam sebuah karya tulis kita, karena memang sifatnya adalah off the record. Mungkin sementara itu yang bisa saya jelaskan terkait pertanyaan sepenting apakah itu komunikasi dan kemampuan menulis berita. Mungkin ada lagi? Menarik sekali ya Pak, berarti kemampuan menulis dan berkomunikasi memang menjadi modal dasar yang sangat penting bagi seseorang yang ingin berkecimpung di dunia jurnalistik. Betul. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kalau ada mahasiswa PBSI yang ingin terjun ke dunia jurnalistik, keterampilan apa yang sebaiknya mulai dilatih dari sekarang? Ya pasti kemampuan satu menulis berita. Kemampuan menulis berita itu wajib. Ya, dengan cara dia rajin belajar menulis. Gitu. Jadi dengan cara lihat berita-berita yang sudah tayang, entah itu di koran-koran tertentu atau di media-media elektronik, itu rajin mengetahui itu, kemudian coba ditulis ulang dengan bahasa dia. Nah, nanti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia punya kemampuan mewawancara. Itu harus dimiliki. Kemudian yang ketiga tadi riset atau verifikasi data, yang keempat, dia paham, mengerti, dan menjalankan kode etik jurnalistik. Tadi yang kelima, dia punya kemampuan fotografi dasar, karena nanti dalam karyanya itu baik foto maupun video dia bisa ditampilkan untuk menguatkan karya jurnalistik dia. Dan dengan catatan penjelasannya mengikuti apa yang ditampilkan caption tadi. Terus kemudian adalah observasi lapangan. Jadi itu kayaknya yang memang harus dimiliki oleh seorang jurnalis. Tadi sudah dijelaskan terkait kode etik wartawan, boleh dijelaskan nggak Pak? Jadi kode etik itu kalau kami di PWI itu kalau nggak salah itu ada 11 kode etik. Jadi 11 kode etik itu yang memang harus dipegang teguh oleh kawan-kawan wartawan khususnya yang ada di PWI. Kalau di Dewan Pers itu kayaknya bisa lebih 12 atau berapa, saya nggak ingat. Cuma pentingnya kode etik jurnalistik itu supaya kerjanya seorang jurnalis atau wartawan itu sesuai dengan garis-garis besar haluannya. Nggak boleh melanggar kode etik yang memang sudah menjadi pakemnya. Karena ketika nanti sudah keluar dari kode etik itu biasanya akan bersentuhan dengan undang-undang IT.
atau riskan sekali dengan tuntutan dari orang yang nggak suka diberitakan, karena pemberitaannya tidak sesuai dengan apa fakta yang sebenarnya terjadi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi selain kemampuan menulis, mahasiswa juga perlu melatih berbagai keterampilan lain yang dapat menunjang profesi seorang jurnalis. Pertanyaan yang selanjutnya, dalam dunia jurnalistik kita tentu mengenal prinsip 5W1H yang dijelaskan Bapak sebagai dasar penulisan berita. Menurut Bapak, bagaimana cara menerapkan prinsip 5W1H dalam proses peliputan berita agar informasi yang disampaikan tetap lengkap dan mudah dipahami oleh pembaca? Jadi harus tahu dulu 5W1H itu apa, B-nya itu apa aja, H-nya itu apa. Jadi W pertama itu what, itu apa. Apa yang di sini dimaksud adalah peristiwanya apa. Peristiwa dari sumber yang mau kita tulis itu apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah what itu ada who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu juga harus dipahami dan dikuasai. Yang ketiga adalah when, kapan terjadinya peristiwa itu. Setelah when ada where, di mana kejadiannya. Kemudian ada why, kenapa itu bisa terjadi. Nah, yang terakhir yang keenam adalah how itu bagaimana prosesnya, bagaimana terjadinya itu, bagaimana pendapat orang-orang yang menyaksikan kejadian itu, kronologinya seperti apa. Itu harus dipahami dulu, dikuasai dulu. Nah, 5W1H itu menjadi kunci atau suksesnya karya jurnalistik. Ketika tidak memenuhi salah satu unsurnya, maka berita itu dianggap rusak, berita itu dianggap bukan sebuah karya jurnalistik. Nah, makanya ketika ini terjun menjadi seorang jurnalistik, itu stepnya banyak banget tuh, yang harus dipahami, dipelajari, kemudian benar-benar dimasukkan benar ke hati sebagai profesi. Itu banyak betul stepnya. Salah satunya adalah memahami, mengerti, menjalankan proses 5W1H dalam karya jurnalistik. Jadi itu penjelasannya yang sangat bermanfaat ya Pak. ya, insya Allah. Dari pemaparan Bapak kita dapat memahami bahwa kemampuan menulis, berkomunikasi, serta memahami prinsip 5W1H merupakan bekal penting bagi mahasiswa PBSI yang ingin terjun ke dunia jurnalistik. Baik Pak, tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi podcast. Terima kasih banyak atas waktu, pengalaman, dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada kami hari ini. Semoga berbagai informasi dan tips yang telah disampaikan dapat menambah wawasan serta menjadi motivasi bagi mahasiswa PBSI maupun pendengar lainnya yang tertarik terjun ke dunia jurnalistik. Saya Lutfi Zara Ramadhani, mahasiswi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyudi Wiladatiha dari PDI Kabupaten Indonesia yang telah menjadi narasumber pada podcast hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.